Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau bahas sama-sama dengan tema peran Bunda Maria dalam hidup Suster Faustina. Dan hari ini adalah sesi yang ke-8. Temanya bahwa Bunda Maria itu adalah sebagai kediaman Tuhan. Ada di 1745. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1745. Ini adalah doanya Suster Faustina. Ya Allah, sesudah manusia jatuh, Engkau tidak menghancurkannya, tapi justru dalam kerahiman-Mu Engkau mengampuninya. Engkau mengampuni dengan cinta ilahi. Pertama, membebaskan diri dari kesalahan. Dan yang kedua, juga Engkau memberikan banyak rahmat kepada mereka. Kerahiman telah menggerakkan hatimu, sehingga Engkau berkenan terus untuk turun ke tengah kami dan mengangkat kami dari kepapaan. Engkau berkenan turun ke bumi. Tuhan para Tuan merendahkan dirinya. Ini satu doa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina kepada Bapa. Dia mau mengimajinasikan, menceritakan keadaan yang dia lihat, yang dia amati ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Harusnya kalau berdosa kan dihukum. Tapi justru Allah menonjolkan kerahimannya, bukan dihukum, malahan diampuni. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang bersalah pada kita. Kita hukum dia, kita adili dia, atau karena kerahiman Allah sudah ada dalam diri kita, maka yang kita lakukan adalah bukan menghukum, tapi mengampuninya. Dan bukan hanya dari mulut, Allah mengampuni dengan cinta yang ilahi. Dari ketulusan kita ya, kita mari belajar untuk juga bisa mengampuni dengan cinta yang berasal dari Tuhan, cinta ilahi. Tidak menghukum, otomatis membebaskan dari kesalahan, tapi juga justru melimpahkan banyak rahmat. Jadi buat kita yang berdosa pun jangan takut datang pada Tuhan. Tuhan akan ampuni dosa kita, bahkan sebaliknya Tuhan kasih hadiah. Kasih banyak rahmat yang Tuhan tahu kita butuh rahmat tersebut. Nggak sampai di situ aja. Suster Faustina juga mengingat kembali bahwa justru karena kerahiman Tuhan, Allah Bapa mengirim putranya untuk ada di tengah-tengah kita semua. Untuk mengangkat kepapaan kita, keberdosaan kita, kesalahan kita, supaya kita menyesal, kita bertobat, dan kita menjadi manusia-manusia baru. Dia berkenan turun ke bumi dan merendahkan dirinya. Mari kita juga belajar kerendahan hati yang Tuhan maksud. Selanjutnya ya, Suster Faustina tanya lagi, di manakah engkau akan turun? Allah mengutus putranya turun ke dunia, ke bumi, ke tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya, di manakah engkau akan turun? Di Kenisah Salomo? Di tabernakel baru? Tabernakel macam apa yang harus disiapkan? Sebab seluruh bumi adalah tumpuan kakimu. Tabernakel yang seperti apa yang disiapkan untuk kedatangan Yesus ke dunia? Dan memang ternyata engkau sudah menyiapkan tabernakel baru bagi dirimu sendiri, yaitu Sang Perawan Suci.
Allah mengutus putranya datang ke dunia dengan cara dilahirkan secara manusiawi ya, di dalam rahim sang perawan suci. Rahimnya tidak bernoda. Itulah tempat tinggalmu. Di sana terjadi mujizat. Terjadi mujizat kerahimanmu yang tidak terselami. Karena dengan kuasa Roh Kudus, Bunda Maria mengandung. Bukti sabda menjadi daging. Dan Allah tinggal di antara kita semua. Itulah Bunda Maria sebagai tempat kediaman Tuhan. Engkaulah sabda Allah. Sabda Allah yang karena kerahiman Tuhan dia menjelma. Sang sabda menjelma menjadi manusia. Itu suatu bukti kerahiman Tuhan yang luar biasa. Manusia berdosa, manusia menghina Tuhan, mengecewakan Tuhan, enggak taat pada Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan, tapi dia enggak menghukum, bahkan dia mengampuni, memberikan rahmat dan mengutus putranya untuk datang di tengah-tengah kita, untuk mengangkat kepapaan kita. Jadi buat Bapak Ibu, buat kita semua manusia berdosa, jangan pernah sekalipun putus asa. Kita punya Tuhan, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak peduli sama dosa-dosa kita sebesar apapun, semerah apapun, sehitam apapun. Yang penting kita menyesal, kita mengakui bahwa kita berdosa, kita mengakui bahwa kita lemah, kita tidak berdaya. Itu yang Tuhan mau. Dengan turun ke tengah kami, Engkau mengangkat kami pada kealahan-Mu. Dengan dia turun ke bumi, dia mengajarkan, dia memberi contoh, memberi teladan bagaimana seharusnya kita bersikap. Sehingga dikatakan, Engkau mengangkat kami pada kealahan-Mu. Begitu luar biasanya cintamu, begitu dalamnya lubuk kerahimanmu. Karena kalau kita dipikir secara logika ya nggak masuk akal. Tapi itulah bukti kerahiman Tuhan yang tidak ada batasnya. Yang dalamnya nggak bisa ada dasarnya. Begitu besar kerahiman Tuhan untuk kita semua. Dan melalui peristiwa itu, Suster Faustina katakan, surga terpesona menyaksikan kelimpahan rahmat-Mu. Allah begitu mengasihi kita. Bukan manusia yang taat, manusia yang saleh, manusia yang setia, manusia yang suci. Tapi justru Allah mengasihi kita manusia yang berdosa. Supaya kita diselamatkan. Kini, tidak seorang pun takut menghampirimu. Kalau kita baca dari perjanjian lama ya, Allah itu kan diciptakan sedemikian rupa ya, agung, besar. Tapi justru sekarang Allah merendahkan dirinya, menghampakan dirinya menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita. Kalau kita bayangkan waktu zaman Yesus lahir, kita ada di sana, ya berarti Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sehari-hari ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu luar biasanya kerahiman Tuhan. Sehingga dikatakan kita enggak takut lagi menghampiri Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Engkau iba pada orang yang malang. Memang Yesus juga berkata, sering kali berkata ya, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Tabib bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Engkau adalah Allah kami. Ini satu peneguhan yang dikatakan oleh Suster Faustina dalam doanya. Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Engkau iba pada orang yang malang. Engkau adalah Allah kami. Dan ada pengakuan juga bahwa kami umat-Mu. Ini yang kita sering lupa.
kita bilang Allah Maha Rahim, Allah Maha Baik, Allah iba pada yang malang. Tambah satu lagi, aku umatmu. Kalau saya, Bapak Ibu umatnya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita taat padanya, setia padanya. Jangan punya pikiran-pikiran yang lain, hanya fokus pada Tuhan. Prioritaskan Tuhan karena kita umatnya. Inilah yang menjadi kesadaran kita. Engkau Allah yang Maha Rahim, Engkau iba pada yang malang, Engkau Allah kami dan kami umatmu. Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anakmu karena rahmat Tuhan. Bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena semata-mata karena rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan sudah mau datang ke dunia, memakai tabernakel baru, yaitu rahim dari Bunda Maria, di mana Yesus lahir melalui Bunda Maria. Yesus Sang Sabda menjadi manusia. Bunda Maria tempat kediaman Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Terpujilah kerahimanmu, bahwa Engkau berkenan turun ke tengah kami. Itu bahan renungan kita hari ini. Sesederhana itu, tapi Suster Faustina bisa menjelaskannya dengan sangat detail dan kita bisa ikut membayangkan kejadian tersebut. Itu aja untuk hari ini. Bunda Maria adalah tempat kediaman Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.